Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman, pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay segala dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari ya, di tanggal 18 sampai dengan 19 Oktober ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk prediksi malam ini atau dini hari, saya review dulu ya sedikit prediksi kemarin untuk Sampdoria ya berhadapan dengan AS Roma. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil AS Roma di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Lecce ya berhadapan dengan Fiorentina, di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita memilih Fiorentina di handicap 0,0 atau bermain leg-legan ya. Oke, untuk Villarreal berhadapan dengan Osasuna, di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita mengambil Villarreal di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Kelton ya berhadapan dengan Portsmouth, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Portsmouth di handicap 0,0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Gijon ya berhadapan dengan Eibar, di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola ya. Oke teman-teman, untuk prediksi atau pembahasan kemarin kayaknya kurang maksimal ya. Kita masuk di 2 laga, di 2 laganya kita draw dan di 1 laganya kita gagal ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing, dan tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Premier Inggris dan La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana mempertemukan Brighton dengan Nottingham ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih besar ke Brighton ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Brighton terlihat ada 2 pemain yang akan absen, sedangkan dari Nottingham Forest juga ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Brighton terbilang tampil tidak terlalu bagus ya, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Nottingham Forest juga sendiri tampil dengan cukup buruk juga, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head mereka antara Nottingham dengan Brighton, di mana Brighton 3 kali menang sementara Nottingham 2 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Brighton saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 14 poin, sementara Nottingham saat ini ada di peringkat ke-7 yaitu peringkat ke-20 ya dengan 5 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya untuk Brighton dengan Nottingham. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim belum menampilkan performa yang cukup bagus ya, sementara Brighton hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya, dan untuk pertemuan head-to-head juga Brighton terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri, antara Brighton dengan Nottingham, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Brighton cukup handicap min 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris, di mana Crystal Palace akan menjamu Wolves ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan terlihat tipis memang Crystal Palace ya sebagai tuan rumah. Jadi dari Crystal Palace terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan, sedangkan dari Wolves sendiri juga ada 4 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Crystal Palace tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Wolves sendiri juga tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan sementara mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Wolves dengan Crystal Palace, di mana Crystal Palace 3 kali menang, Wolves hanya 2 kali menang. Oke, dari posisi peringkatnya saat ini, di mana Crystal Palace saat ini menduduki peringkat ke-13 dengan 10 poin, sementara Wolves ada di peringkat ke-17 dengan 9 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa dan penjelasan untuk Crystal Palace dengan Wolves. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini terbilang menampilkan performa sudah cukup bagus ya. Sementara untuk pertemuan head-to-head memang Crystal Palace terlihat lebih unggul sementara untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh ya antara untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri, antara Crystal Palace dengan Wolves, saya lebih yakin akan mengambil Crystal Palace cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari La Liga Spanyol ya, di mana Sevilla akan menjamu Valencia. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ya ke Sevilla sebagai tuan rumah. Dari Sevilla terlihat ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan, sedangkan dari Valencia sendiri terlihat 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya.
Oke, dari 5 laga 5 pertandingan terakhir Sevilla terbilang tampil cukup bagus juga, itu dengan 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara untuk Valencia sendiri tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan juga ya. Oke, dari 5 pertemuan terakhir antara pertemuan head to head ya antara Sevilla dengan Valencia, di mana Sevilla 4 kali menang sementara Valencia belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Valencia ada di peringkat ke-8 dengan 14 poin, sementara Sevilla saat ini menduduki peringkat ke-14 dengan 9 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa antara Sevilla dengan Valencia. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini menampilkan performa terbilang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk posisi peringkat, saya rasa cukup jauh ya antara Valencia dengan Sevilla. Dan untuk pertemuan head to head memang Sevilla terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Sevilla dengan Valencia saya lebih yakin akan mengambil tim tamu, yaitu Valencia cukup di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Getafe akan menjamu Atletico Bilbao ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu, yaitu Atletico Bilbao. Dari Getafe sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen, sementara dari Atletico Bilbao full tim ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Getafe tampil bilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Atletico Bilbao sendiri juga tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Atletico Madrid. Oke, dari 5 pertemuan atau 5 head to head antara Atletico Bilbao dengan Getafe, di mana Atletico Bilbao 1 kali menang, Getafe 1 kali menang dan di 3 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Atletico Bilbao ada di peringkat ke-6 dengan 17 poin, sementara Getafe ada di peringkat ke-16 dengan 8 poin. Oke, teman-teman, sudah sedikit penjelasan atau analisa saya untuk Getafe dengan Atletico Bilbao. Kalau lihat untuk performa kedua tim, memang keduanya terbilang menampilkan performa cukup bagus ya. Nah, untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh juga, dan untuk pertemuan head to head memang Atletico hanya mampu meraih 1 kali kemenangan untuk 5 pertandingan pertemuan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri antara Getafe dengan Atletico Bilbao, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir, di mana Atletico Madrid akan menjamu Rayo Vallecano. Oke, dari peluang kemenangan jelas ke Atletico Madrid ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Atletico Madrid terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 3 pemain masih dipertanyakan, sementara dari Rayo Vallecano sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid mengakhiri 5 pertandingan atau 5 laga terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Rayo Vallecano sendiri menampilkan performa terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Rayo Vallecano dengan Atletico Madrid 5 kali menang, sementara Rayo belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Atletico Madrid ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Atletico Madrid menduduki peringkat ketiga dengan 19 poin, sementara Rayo Vallecano ada di posisi 10 ya dengan 11 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara Atletico Madrid dengan Rayo Vallecano. Kalau untuk performa kedua tim, Atletico Madrid memang tampil terbilang cukup bagus, sementara Rayo Vallecano belum menampilkan performa yang cukup bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja. Sementara untuk pertemuan head to head memang Rayo Vallecano belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Atletico. Nah, untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Atletico Madrid dengan Rayo Vallecano, saya lebih akan mengambil Atletico Madrid cukup di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehat ya. Oke, lanjut. Sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk breakdown yang berhadapan dengan Nottingham Forest, saya mengambil breakdown di handicap min 1 bola. Sedangkan untuk Crystal Palace yang berhadapan dengan Wolves, saya mengambil Crystal Palace di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Sevilla berhadapan dengan Valencia, saya mengambil Valencia di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Getafe berhadapan dengan Atletico Bilbao, saya memilih bermain over di 2 bola. Dan untuk Atletico Madrid berhadapan dengan Rayo Vallecano, saya memilih Atletico Madrid di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silakan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.